Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, duluan libur pada anu kota. Kumaha daramang sadayana. Baik, ini masalah polemik larangan renang oleh Kang Dedi. Di mana ada sekolah yang melakukan praktek renang itu di lapangan. Nah, ini juga ditanggapi juga oleh Kang Dedi. Tapi tidak saya tampilkan lah video tanggapan. Jadi begini ya, saya sebagai pendengar saja lah. Yang namanya renang memang ada kurikulumnya, itu langsung dari Kementerian Pendidikan. Ya, ada kurikulumnya. Cuman kan yang dipermasalahkan Kang Dedi tetap saja ketika ada acara renang, terus ada siswa yang tidak punya uang. Di sisi lain itu menyangkut nilai juga. Ini jadi ada kurikulumnya. Jadi beginilah, tolonglah fasilitasi lah. Kalau misalkan ada kurikulum renang, ya adakan kolam renang di sekolah, siap atau tidak. Karena kurikulum merdeka ini tidak bisa anak dipaksakan tidak suka bola dipaksa harus main bola. Tidak seperti itu sekarang. Ada anak yang tidak suka voli, tidak bisa dipaksakan voli. Yang namanya kurikulum merdeka ya disuruh pilih mana yang minat. Nah, kebanyakan memang untuk renang anak-anak ya banyak yang senang sih sebenarnya. Ya. Nah, ini renang di lapangan. Ini menuai kritik balik juga dari Kang Dedi. Jadi menurut Kang Dedi, guru tidak paham esensi pendidikan. Ya, saya sebagai guru kadang-kadang ya bingung ketika ada materi yang memang harus dipraktekkan terus alatnya tidak ada, ya mau gimana. Contoh lah, pembuatan guci, meskipun dekat dari Maniis ke Pleret, tetap saya tidak berani. Pertama, kalau misalkan dipungut untuk bensin mobil, takutnya tidak ada yang punya. Naik motor masing-masing, ya tanggung jawab di jalan juga berat bagi guru. Nah, ini juga harus gimana. Jadi ya solusinya bukan hanya melarang sih, tapi harus difasilitasi juga. Kalau misalkan memang ada materinya, ada kurikulumnya, ya difasilitasi, bukan hanya melarang sih menurut saya. Kalau Kang Deddy itu kan pengelolaannya SMA, SMK, ya itu aja, SMA, SMK. Harus ada kolam renangnya. Ya, kolam renang. Jadi ya renang pun untuk anak sekolah ya tidak seperti yang lain pakai pakaian renang, ya biasa saja sih. Ya, bisa saja di sungai, tapi kan sungai yang dalam juga, apalagi sekarang musim hujan, takut juga. Apakah renang itu penting? Ya, menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena kalau anak tidak bisa renang, dikhawatirkan ketika terjadi sesuatu ya pasrah. Kalau misalkan bisa renang, setidaknya orang tersebut ada upaya untuk menyelamatkan diri sebelum diselamatkan. Nah, begitu. Jadi ini masalah renang ya harus ada win-win solution, harus ada solusi. Tidak, ya kadang-kadang ya begitu guru ketika ada materi tersebut dan fasilitas tidak ya bingung. Tidak bisa ngawang-ngawang berenang lewat angin, berenang itu tidak bisa, beda konsepnya. Berenang real di air dengan berenang simulasi di meja atau di lapangan, tentu beda konsepnya. Nah, terus contoh ini juga ada atlet yang meraih medali emas.
Ini juga asal Jawa Barat mengharumkan nama baik juga. Gitu. Yang terpenting bagi pemerintah yang memfasilitasi lah, apalagi sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah. Bagaimana caranya ketika ada peserta didik yang memang suka dengan cabang olahraga renang, ya harus difasilitasi. Nah, kalau dilarang total juga saya sebenarnya tidak setuju. Terus guru juga memaksa semua harus renang juga saya tidak setuju. Jadi solusinya yang suka renang ya silakanlah, misalkan jangan dilarang-larang berenang. Tapi yang tidak suka cabang olahraga berenang, guru tidak berhak untuk memaksa, apalagi menyangkut masalah nilai. Cari nilai yang memang disukai oleh murid. Misalkan wah murid tersebut futsal, ya sudah penilaiannya futsal. Ada orang yang suka voli, ya penilaiannya dari voli. Ada orang yang suka berenang, ya penilaiannya jadi di renang saja. Jangan ada ancaman tidak ikut renang tidak dapat nilai, itu juga salah. Gitu. Cukup sekian saja lah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.